Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Pengetahuan Bisnis akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu The Journey of Digital Business Application. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Freya Anggraini dengan NPM 003. Dan selanjutnya dengan saya sendiri, Filda Dwi Meirina dengan NPM 025. Yang ketiga yaitu Nadia Saidatus Sofa dengan NPM 038. Dan yang terakhir yaitu Ananda Eka dengan NPM 039. Sebagai fasilitator jual beli online dengan slogan mudah dan terpercaya, dalam artian Bukalapak menawarkan jaminan uang kembali 100% kepada si pelanggan jika pelaku usaha tidak mengirimkan barang pesanannya. Pendiri situs web pertama kali ini mengembangkannya sebagai tanggapan atas pengalaman yang terbilang kurang menyenangkan bagi mereka saat berbelanja online. Hal inilah yang menjadi pendorong di balik misi Bukalapak untuk menawarkan pasar online yang nyaman dan nyaman bagi semua penggunanya. Nah, di samping itu, dengan adanya pasar online ini akan dapat membantu UKM Indonesia dalam memperluas operasi mereka. Nah, bagi siapapun itu yang akan bertransaksi di pasar online, lebih tepatnya di Bukalapak ini, maka mereka berperan dalam menciptakan lingkungan bisnis online yang aman dan nyaman. Selanjutnya adalah purpose atau tujuan dari dibangunnya Bukalapak, yaitu untuk mempersiapkan mereka sebagai trainer dan leader. Bukalapak senantiasa memberikan pembekalan kepada perwakilan masyarakat dari masing-masing kota. Bukalapak memiliki tujuan untuk mewujudkan ekonomi yang adil dan dapat diakses oleh semua orang di seluruh penjuru Indonesia. Misi dari Bukalapak adalah membantu semua orang mendapatkan akses untuk modal, teknologi, dan infrastruktur yang dibutuhkan dalam berdagang dan mengembangkan usaha mikro kecil menengah atau UMKM melalui teknologi. Bukalapak sebagai marketplace ingin mengembangkan pengetahuan para pelaku usaha dalam meningkatkan bisnis mereka. Selain itu, juga dapat membuat platform yang menguntungkan untuk para stakeholder dan komunitas. Di era digital modern ini, kita bisa menjalankan bisnis sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia. Bukalapak juga memberikan peluang kepada para pedagang untuk bisa berjualan dari mana saja melalui berbagai solusi jaringan penjualan. Mereka memberikan peluang bagi merchant untuk berjualan melalui berbagai platform media sosial seperti WhatsApp dan Instagram, sekaligus mengelola data pelanggan mereka. Bukalapak juga menawarkan solusi beriklan kepada pedagang dan mitra di seluruh platform Bukalapak atau bahkan di luar platform dari Bukalapak itu sendiri. Selanjutnya adalah brief history of Bukalapak atau sejarah dari Bukalapak. Bukalapak didirikan oleh Ahmad Zaki pada awal tahun 2010 sebagai divisi agensi digital bernama Sweet Media yang berbasis di Jakarta. Bukalapak baru berstatus sebagai perusahaan perseroan terbatas atau PT pada September 2011, yang mana pengelolaan dan manajemennya dipimpin oleh Ahmad Zaki sebagai CEO dan Nugroho Heru Cahyono sebagai CTO. Pada tahun awal berdiri, Bukalapak terlihat tidak menjanjikan karena keterbatasan finansial. Dari pendiri sendiri, sempat muncul pikiran untuk menutup situs jual beli online tersebut karena kesulitan dalam hal pendanaan. Pada saat sudah 1 tahun lebih berjalan, Bukalapak mulai dilirik oleh investor pertamanya dan mendapatkan penambahan dana dari investor tersebut. Investor pertama yang melakukan penambahan modal di Bukalapak adalah dari Batavia Inkubator, yaitu perusahaan gabungan dari Red Bright Partners yang dipimpin oleh Takeshi Ebihara, Japanese Inkubator, dan Corvina Group. Dengan adanya investor pertama, menjadi kebangkitan kembali bagi Bukalapak untuk mengembangkan bisnis dan menjadikan kondisi finansial Bukalapak membaik, dan mulai dilirik banyak investor. Salah satunya
Di tahun 2012, Bukalapak menerima tambahan investasi dari JRII Ventures yang dipimpin oleh Kwon Soo. Pada bulan Maret 2014, Bukalapak mengumumkan investasi oleh Auk Fund, IRIP, 500 Startup, dan JRII Venture. Tidak berselang lama dari pemberitahuan tersebut, di tanggal 18 Maret 2014, Bukalapak pun meluncurkan aplikasi seluler untuk Android. Aplikasi yang dikenal dengan Mobile Bukalapak tersebut diciptakan khusus untuk para penjual untuk mempermudah penjual dalam mengakses lapak dagangannya dan melakukan transaksinya melalui smartphone. Lalu, pada tahun 2020, pendiri Bukalapak yang memegang posisi CEO, yaitu Ahmad Zaki, mengundurkan diri dan digantikan oleh Rahmat Kaimuddin. Setelahnya, Ahmad Zaki sendiri menjabat sebagai penasihat Bukalapak dan menjadi Tech Startup Mentor. Status kepemilikan Bukalapak saat ini dimiliki oleh Sweet Media dan juga Kreatif Media Karya, dengan Rahmat Kaimuddin sebagai CEO, Wilix Halim sebagai COO, dan Teddy Utomo sebagai CSO. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil CEO yang ada di Bukalapak. Ahmad Zaki lahir di Sragen, Jawa Tengah 24 Agustus 1986. Merupakan pendiri dan menjabat sebagai Chief Executive Officer atau CEO Bukalapak sejak tahun 2010. Zaki mendapat gelar sarjana informatika dengan predikat cum laude dari Institut Teknologi Bandung. Pada tahun 2016, Zaki menerima tanda kehormatan Tailance Wira Karya dari Presiden Indonesia Insinyur Joko Widodo. Tanda kehormatan ini merupakan penghargaan negara yang diberikan oleh Presiden atas jasa dan dharma bakti seorang kepada bangsa dan negara sehingga bisa dijadikan teladan bagi orang lain. Ahmad Zaki dianggap telah berperan secara aktif memajukan perekonomian pelaku UKM melalui online marketplace melalui pemanfaatan teknologi internet untuk memperluas pemasaran UKM serta mengembangkan platform Bukalapak yang telah diorientasinya sehingga berdampak tinggi terhadap masyarakat. Fitur-fitur yang ada di aplikasi Bukalapak. E-commerce. Fitur dasar pada Bukalapak tentu sesuai dengan fungsi awal dibuatnya marketplace Bukalapak, yakin untuk e-commerce atau jual beli online. Di sini penjualan bisa membuat toko online atau disebut dengan lapak. Hampir seluruh kategori barang bisa diperjualbelikan di sini, bahkan hingga produk otomatis seperti motor atau mobil. Produk digital. Selain jual beli online barang-barang fisik, Bukalapak juga menyediakan produk-produk digital, mulai dari pembelian pulsa, token listrik, pembayaran iuran, tagihan, dan lain-lain. Travel. Produk lainnya yang bisa didapatkan pada Bukalapak adalah kategori travel atau e-tiket. Pada fitur travel, pengguna bisa membeli beragam tiket secara online, mulai dari tiket kereta api, tiket pesawat, serta kereta bandara. Otomotif. Kategori otomotif yang ada di Bukalapak terbagi menjadi beberapa fitur, yaitu buka mobil, fitur bagi calon pembeli mobil yang bisa memilih jenis mobil yang diminati dan akan dihubungkan pada dealer terdekat atau yang memenuhi persyaratan. Buka motor, fitur bagi calon pembeli motor di mana calon pembeli bisa memilih jenis motor yang diinginkan. Pembeli harus mengkonfirmasikan daerah asal terlebih dahulu agar bisa disesuaikan dengan layanan buka motor yang menjangkau daerah pembeli. Buka jual mobil, fitur bagi pengguna Bukalapak yang ingin menjual mobil yang dimiliki pada pihak Bukalapak. Pengguna harus mengisi form penjualan mobil dan menunggu pihak Bukalapak mengkonfirmasikan dan menginspeksi kondisi mobil yang tidak dijual. Pihak Bukalapak kemudian akan memberikan penawaran harga atau mobil tersebut. Investasi. Untuk kamu tertarik berinvestasi, Bukalapak juga menyediakan beberapa fitur unggulan demi mempermudah calon investor, yaitu buka emas. Sesuai namanya, fitur ini bagi pengguna Bukalapak yang ingin membeli atau nabung emas. Di sini pengguna bisa membuka tabungan emas di mana akan otomatis terisi setiap melakukan transaksi jual beli Bukalapak. Emas juga bisa dibeli secara langsung atau dengan cicilan. Fitur buka asuransi. Sesuai namanya, di sini pengguna Bukalapak bisa mendaftarkan diri pada produk
asuransi kesehatan yang telah bekerja sama dengan pihak Bukalapak. Saat ini buka asuransi dijalankan oleh asuransi Alinas dengan bermain mulai dari 23.000 atau per bulan. Media online. Selain sebagai tempat berinteraksi, Bukalapak juga menyediakan fitur media online untuk mendapatkan beragam informasi, mulai dari buka nonton, buka review, serta buka liputan. Fitur pinjaman. Ada beberapa fitur pinjaman yang Bukalapak tawarkan bagi penjualan dan pembeli di lapaknya, yaitu buka cicilan. Buka cicilan itu fitur bagi pembeli untuk berbelanja di Bukalapak secara cicilan. Fitur ini bekerja sama dengan penyediaan pinjaman online, Kredivo, Akulaku, dan Kredit Pintar. Buka pinjaman. Fitur bagi pembeli yang memerlukan pinjaman tunai atau cicilan barang hingga 10 juta rupiah. Ada cukup banyak rekan Bukalapak yang menyediakan jasa pinjaman bagi pengguna Bukalapak. Buka modal. Fitur pinjaman modal usaha yang disediakan Bukalapak serta rekannya bagi para pemilik di lapak Bukalapak. Perusahaan yang menjadi rekan dalam buka modal adalah Coinworks, Modal.co, dan Akseleran. Langkah-langkah investasi Bukareksa. Jika kamu membayangkan berinvestasi itu sulit, maka kamu lakukan mencoba fitur ini memungkinkan kamu untuk belajar sekaligus berinvestasi secara langsung di Bukalapak. Belajar reksadana. Sebelum mulai berinvestasi, kamu bisa menemukan banyak informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan reksadana. Tentunya hal ini penting dilakukan agar kamu tahu seperti apa dunia investasi, di mana kamu akan berkecimpung. Setelah mempelajari reksadana, kamu juga bisa menguji sejauh mana pengetahuan mengenai reksadana. Tentu hal ini juga berkaitan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan kamu berinvestasi. Mengetahui produk investasi yang pas. Setelah belajar dan menguji wawasan mengenai reksadana, kamu kemudian mengikuti kuis profil resiko. Kuis ini penting untuk mengetahui tipe investor seperti apa kamu dan produk yang paling pas dengan profil itu. Pendaftaran akun Bukareksa. Setelah kamu siap, maka kamu bisa memulai membuka akun Bukareksa dengan cara mudah. Cukup isi data nomor HP atau KTP dan tanda tangan. Mulai berinvestasi. Adapun beberapa jenis investasi yang tersedia, pilihlah jenis investasi yang paling sesuai dengan profil investor kamu untuk memilih produk investasi yang berjalan dengan setiap produk investasi, termasuk jenis investasi tertentu. Di Bukalapak itu banyak diskon-diskon, yaitu diskon tentang pembelian, terus dan di Bukalapak itu masih banyak fitur lainnya, yaitu buka modal, buka mal, pengingatan konfirmasi terima barang, layanan ambil sendiri, karyawan lapak, nabung otomatis, diskusi barang lapak, seller cater, pantau saingan, voucher lapak, fitur proses langsung kirim, buka grosir, skor barang, mempercantik deskripsi barang, laporan penghasilan lapak, unduh info daftar buka pengadaan mulai seller counter, pinjaman saldo untuk fitur promosi, fitur iklan lapak, asuransi ongkir atur untuk palapak, statis barang, buka level, voucher subsidi, program referral di Bukasen. Adapun fitur-fitur tersebut dan masih banyak lagi. Permasalahan yang pernah dihadapi di Bukalapak. Twitter dari founder Ahmad Zaki terkait industri 4.0 dikaitkan menyinggung presiden, hingga mulai muncul gerakan uninstall Bukalapak yang menjadi trending topik di Twitter. Maret 2019 ada seorang presentase yang mengklaim telah mencuri data pengguna milik Bukalapak dan beberapa situs informasi karir asal Indonesia. Sang presentase meningkatkan telah mencuri 13 juta akun Bukalapak dari 26 juta akun daring dari 6 situs internet. September 2019, Bukalapak mulai ramai diperbincangkan karena kabar pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan perusahaan pada ratusan karyawan. Kurang lebih 11 tahun Bukalapak telah berdiri. Tentunya dalam waktu tersebut, Bukalapak menuaikan banyak prestasi, menjalin banyak kerjasama, dan menerima banyak penghargaan. Bukalapak
menjadi salah satu marketplace asli Indonesia yang memiliki reputasi baik dalam pelayanan dan penggunaan aplikasi. Pada tahun 2017, Bukalapak menyandang status perusahaan menjadi unicorn. Lalu Bukalapak juga meraih penghargaan sebagai Best Company to Work selama 4 tahun berturut-turut. Menerima penghargaan The Most Caring Company oleh HR Asia Award, bekerjasama dengan perusahaan besar dalam bidang barang konsumsi, menjalin kerjasama dengan jasa sistem pembayaran, dan bekerjasama dengan beberapa ekspedisi pengiriman yang terpercaya di Indonesia. Tentu Bukalapak juga memiliki dan meraih penghargaan-penghargaan lain seperti pada tahun kemarin Bukalapak melalui Buka Bantuan berhasil meraih 6 penghargaan sekaligus pada ajang Contact Center World CCW Awards 2021 Regional Asia Pasifik. Bukalapak berhasil menyabet 6 medali sekaligus, 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Begitu banyak prestasi-prestasi yang telah dituaikan. Sungguh sangat menginspirasi ya. Seperti itulah the journey of digital business application yang mana kami mengambil Bukalapak sebagai objek penelitian kami. Jika ada salah kata kami, mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.